Aku Ika. Aku Dara. And now we're watching Perkara. Perspektif Ika Dara. Oke, peers semua, welcome back di podcast kita. Dan kali ini kita lebih ke membahas tema yang Gen Z kayaknya semuanya pasti pernah rasain. Kak Dara pernah nggak sih ada di suatu fase misalnya lagi scroll Instagram atau profil TikTok terus lihat misalnya ada seseorang yang mungkin lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar gitu dari kita, terus merasa kayak wah kok aku nggak seenak dia ya hidupnya, les merasa rendah diri gitu, pernah nggak? Pastilah, of course. Kayaknya semua orang ngerasain hal itu sih, apalagi Gen Z sekarang kayak berlomba-lomba nggak sih untuk mencapai kesuksesan. Kayaknya untuk di era sekarang, anak muda yang tanpa kesuksesan itu kayak dianggap anak-anak muda yang pemalas gitu. Kayaknya sekarang itu memang lagi eranya Gen Z untuk unjuk diri kayaknya. Iya benar, bahkan Instagram tuh aku pernah baca katanya Instagram itu sekarang tuh udah jadi kayak profiling in. Padahal dulu kita tuh main Instagram tuh cuma untuk seru-seruan, posting kehidupan random gitu, itu seru. Terus sekarang jadinya udah kayak profiling in, semuanya berbondong-bondong personal branding kan di situ. Ada yang dikejar di usia muda. Terus kalau misalnya hal yang membuat Kak Dara itu merasa rendah diri atau insecure tuh apa sih? Karena beda-beda kan pasti. Iya benar. Kalau misalnya di aku sekarang ya, kalau dulu itu banyak banget hal yang bikin aku merasa kalau aku tuh insecure. Aku merasa kalau diri aku tuh belum seoke itu. Banyak halnya, baik dari itu pendidikan, dari penampilan, dari mungkin hal-hal sepele sih, kayak misalnya ke kampus terus tiba-tiba ngelihat orang hari ini kayaknya dia dapat nilai yang lebih bagus misalnya di kelas gitu kan. Biasa kan kalau di kampus ada presentasi, itu tuh bisa bikin rendah diri. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya kalau ditanya apa yang bisa bikin kamu insecure, hampir nggak ada. Dan aku tuh udah tahu cara gini loh guys, kayak misalnya aku insecure di penampilan, apa yang harus aku perbaiki gitu, aku udah tahu caranya. Jadi aku udah nggak merasa rendah diri lagi gitu, karena merasa bahwa apapun yang aku takutkan aku tahu jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya dulu nggak gitu, dan aku nggak tahu kenapa aku di tahap itu sekarang. Tapi bagus sih, berarti udah mulai sembuh dari rasa insecurities itu. Tapi kalau aku sendiri, kan kita tuh alasan insecure tuh bisa beda-beda ya. Ada karena kita lihat orang lebih cantik misalnya, orang lebih kaya, lebih pintar, dan lain-lain. Nah, tapi kalau aku sendiri tuh nggak pernah insecure sama misalnya orang yang lebih cantik. Karena itu kan fisik itu udah dikasih sama Tuhan, mau gimana pun, kecuali dengan operasi plastik baru bisa kita ubah ya. Jadi itu sesuatu yang cuma bisa kita perbaiki, bukan kita ubah. Aku lebih insecure ke orang-orang yang misalnya tuh lebih pintar, apalagi kalau cewek-cewek yang misalnya dia itu selain cantik tapi dia itu punya knowledge yang luas, pertemanannya bagus dan lain-lain, lebih atraktif aja gitu Kak, daripada yang cuman cantik doang. Walaupun cantik itu juga sebenarnya salah satu privilege, tapi ya privilege itu sebenarnya kita nggak bisa pilih kan. Paling gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya insecure tuh semua orang itu punya kadarnya masing-masing. Ada orang yang insecure di penampilan, misalnya kayak tadi kan, mungkin mereka merasa kurangnya di penampilan. Ada yang dari pendidikan, ada yang juga bahkan hal-hal yang memang harusnya nggak jadi perlombaan, kayak misalnya keharmonisan rumah gitu. Misalnya mereka ke kampus melihat teman-teman mereka tuh diantar sama ayahnya. Ada hal-hal yang sepele kayak gitu. Aku nemuin teman yang kayak gitu kan, kayak mereka tuh insecure perkara kita tuh diantar sama orang tua atau orang keluarga yang harmonis, harmonis. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya semua orang itu punya insecuritasnya atau enggak, ya pasti ada gitu. Cuman ya memang ya beda-beda, dan kita nggak bisa menakar semuanya sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya para Gen Z sekarang berlomba-lomba nih kan speak up tentang insecure gitu, pasti alasannya tuh beragam. Tapi memang rata-rata sekarang ya, karena mungkin sekarang itu era digitalisasi dan visual, rata-rata banyak yang insecure di penampilannya nggak sih? Iya, rata-rata. Karena apalagi misalnya untuk cewek pastinya ya, apalagi kalau kita lihat ada yang memprofesinya tuh sebagai selebgram atau influencer gitu, dengan kita lihat outfit dia kok kece-kece, ganti-ganti tiap hari, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan dia, dan memang dia tuh nggak semuanya dia beli sendiri, emang dia tuh dikasih dari para brand-brandnya itu. Jadi kalau untuk mengikuti
hal-hal tertentu dan menjadikan itu standar, nggak bisa, karena semua orang kan pasti punya ininya masing-masing ya, kapasitasnya masing-masing gitu. Tapi kalau bicara soal insecurity, sebenarnya yang membuat kita insecure itu adalah hal yang kita nggak punya nggak sih? Misalnya kalau kita penampilan, oh berarti mungkin kita masih kurang oke, atau kalau misalnya kita iri sama keluarga yang modest, oh berarti keluarga kita nggak seperti itu. Nah caranya tuh gimana? Caranya tuh jangan fokus ke kekurangan gak sih, fokus ke kelebihan kita gitu. Pernah dengar nggak kata-kata orang kalau misalnya kita menyukai seseorang tapi hanya sekedar menyukai, itu tuh kita pasti fokus ke kekurangannya, pasti akan melihat kekurangannya. Beda kalau misalnya kita tulus sama orang, tulus dalam artian apapun, baik berteman, mencintai, itu biasanya kekurangannya tuh kayak nggak nampak di mata kita. Itu tuh sebenarnya lebih ke manusiawi sih. Ketika kita menyukai seseorang nih, misalnya kita suka sama fisiknya mungkin ada ganteng gitu, tiba-tiba ada yang kurang di fisiknya, itu kita fokus ke situ gitu. Makanya ada orang bilang sebenarnya kekurangan itu jangan dilihat dari siapapun kayak gitu. Semua orang punya kekurangan, tapi kalau misalnya kita fokus ke kekurangannya, kelebihannya tuh ketutup gitu, biasanya gitu kan. Dan itu juga hal-hal yang bikin orang insecure biasanya. Misal ada yang tadi kita bilang, kayak contoh orang merasa kurang di fisik gitu. Kalau misalnya juga kita mengkritik fisiknya terus, dia tuh antara dua sih, ada yang pengen bangkit, ada bahkan yang makin merasa rendah diri, karena kan insecure itu pengertian dari merasa rendah diri juga gitu kan. Dan dia akan takut gagal untuk kayak melakukan hal-hal lain. Misal nih tiba-tiba dia pengen ikut duta wisata misalnya kayak gitu, oh aku kurang cantik, aku kurang ganteng, jadi kayak dia mundur duluan gitu, karena orang fokus ke kekurangannya. Walaupun ada orang yang suka nih sama dia, tapi tetap aja fokus ke kekurangannya. Tapi kalau misalnya kita tulus ngelihat orang nih kan, kayak ya tulus aja gitu, baik berteman, yang kita embrace aja semua kurangnya dia kayak gitu. Dan hal-hal gitu sih sebenarnya yang susah di lingkungan kita, karena lingkungan apalagi Gen Z sekarang itu lingkungan penuh persaingan gitu. Jadi kayak soalnya saling berkompetisi gitu. Berkompetisi jadinya. Jadi kayak satu sama lain tuh mencoba menunjukkan kelebihan diri dan menunjukkan kekurangan orang lain gitu. Itu sih sebenarnya jadi masalah di Gen Z sekarang. Kalau mungkin kita cerita pengalaman, setiap orang masih punya insecure beda-beda. Kalau aku dulu tuh orang yang sangat insecure, entah karena pengaruh, aku tuh dulu pemalu dan introvert juga. Pasti orang introvert tuh relate. Kalian tuh padahal punya kelebihan, kalian tuh bisa mungkin di suatu bidang, tapi kalian tuh nggak mau show off karena malu dan lain-lain. Dan ketika kita malu, kita kan menutup diri tuh dari orang-orang supaya bisa melihat kemampuan kita, dan akhirnya yang maju itu siapa gitu. Aku tuh sering loh dulu, insecurities itu membawa dampak yang buruk banget, karena jadinya gini, misalnya kita tahu kemampuan kita, kayaknya dari yang sering maju ini aku sebenarnya punya kemampuan yang lebih loh dari dia. Sebenarnya dia tuh nggak sepintar itu loh, tapi kenapa yang dipakai itu cuma dia? Ya karena dia yang maju gitu. Jadi menurut aku rasa insecurities itu akan menghasilkan ke pemikiran-pemikiran dan hal-hal negatif yang lain. Terus juga kayak tadi Kak Dara bilang soal duta wisata. Nah, waktu duta wisata itu aku ikutnya di waktu berat badan aku 65 kilo. Sebenarnya ikut duta wisata adalah ajang yang paling menekan mental dan insecurities aku, karena kita bersaing dengan teman-teman lain. Ada teman-teman yang tingginya tuh lebih tinggi dari aku, walaupun aku misalnya syarat minimalnya 160, aku 160 pas, tapi dia lebih tinggi, badannya lebih bagus gitu. Itu gimana caranya aku bisa cope dengan itu, dengan kita melihat setiap hari, dan kita tahu kita sedang bersaing di situ selama 2 bulan, dan berat badan aku benar-benar nggak ideal waktu itu. Tapi kenapa bisa juara? Kayaknya itu karena tekad. Karena aku tuh percaya dulu waktu itu, selain fisik aku yang saat itu tidak sesuai mungkin dengan kriteria duta, aku tuh punya hal lain, mungkin dari pemikiran atau kemampuan lain yang kita punya. Jadi coba cari kelebihan dan jangan fokus di kekurangan itu. Karena kan dari situ juga Ika lihat kan kayak bagaimana hal-hal lain itu bisa menutup kekurangan Ika gitu. Karena kan sebenarnya kekurangan tuh memang larinya kedua hal. Kalau nggak memang dia makin down, ya dia glow up gitu. Jadi kalian kalau memang punya kekurangan, coba berpikir kayak bagaimana kekurangan ini aku tutup dengan hal lain, ataupun aku coba perbaiki kekurangan ini. Jadi jangan fokus, karena banyak orang ya sekarang kayak fokus ke kekurangan diri sendiri. Jadi kayak aku juga sering lihat di TikTok tuh bagaimana perempuan-perempuan ya, terutama kayak
mewajarkan, menormalisasikan hal-hal yang salah karena memang dia merasa dia kurang gitu. Ngerti gak? Baik itu di pertemanan, oh wajarlah dia nggak temenan lagi sama aku kurang uang gitu, aku kurang relasi, jadi dia mencari orang yang penuh relasi. Atau misalnya saat pacaran, oh wajarlah dia selingkuh dari aku karena aku kurang ini. Jadi menormalisasi hal-hal yang tidak benar karena merasa diri kurang gitu, padahal hal-hal begitu tuh nggak bisa dibenarkan mau bagaimanapun gitu, karena terlalu fokus ke kekurangan tadi, sehingga jadinya kayak potensi-potensi lain yang ada di diri kamu tuh kamu tutup juga gitu, karena kamu merasa oh kamu kurang banget gitu. Itu sih yang sebenarnya salah. Tapi kalau misalnya kayak contoh Ika tadi itu kan dia tahu potensi diri dia yang lain gitu, dan akhirnya apa kan bisa juga kan terhandle kekurangan itu walaupun dengan berat badan 65 kilo loh guys, bukannya mustahil gitu. Terus kakak benar dengar ini nggak sih di TikTok, bukan cantik dari sananya tapi cantik dari dananya gitu. Nah itu salah satu cara supaya kita tuh bisa bangkit gitu loh. Jadi kayak oke, kita nggak cantik dari sananya tapi kita bisa usahakan perawatan itu dan lain-lain. Nah tapi aku mau tanya satu pertanyaan nih kakak sebagai cewek. Karena aku dengar beberapa orang itu ngomong gini, kalau kita make upan tebel itu salah satu tanda kalau kita tuh kurang percaya diri. Nah, kakak gimana pendapatnya? Aku nggak merasa gitu, guys. Aku tuh dari dulu tuh sangat percaya diri dengan fisik aku ya, nggak tahu kenapa dari dulu. Dan dulu tuh aku nggak make up gitu, kayak ya udah make up itu mungkin baru-baru pas mau lulus kuliah aku coba-coba. Dan ketika aku make up bukan karena aku nggak percaya diri, tapi kayak aku suka banget make up, dan make up itu bisa bikin mood bagus gitu loh. Kayak misalnya kamu sekadar beli alat make up aja dulu tuh yang packagingnya lucu gitu. Dulu aku sama suami pas masih pacaran gitu kan, selalu tuh kayak hunting alat make up gitu loh, padahal nggak pakai juga, tapi kayak seneng aja gitu. Jadi kalau orang bilang insecure, enggak gitu, karena dulu pun aku nggak make up, aku pede-pede aja gitu. Dan aku sampai sekarang pun kalau misalnya soal fisik itu aku belum nemu hal yang bisa bikin aku insecure banget, walaupun memang ada pasti kan, cuman aku udah tahu cara handle-nya aja gitu. Bahkan di semua hal, kalau sekarang misalnya orang kritik dari misalnya kayak gitu kan, kayak ya aku nggak peduli juga kalau misalnya ngomong tuh, apalagi ya kalau yang ngomongnya tidak punya kapasitas untuk ngomong di situ gitu, ngerti kan? Kami pernah bahas itu sebelumnya guys. Maksudnya kalau kita insecure sama omongan orang, tapi orang itu juga nggak punya kapasitas apapun, tidak punya hal yang lebih dari kita, ya untuk apa dipikirin gitu. Aku tuh sekarang untuk soal kepercayaan diri ya, itu tuh udah di tahap dimana kayak nggak ada yang bisa broke me di situ gitu. Nggak bisa ada yang patahin soal kepercayaan diri aku, walaupun sebenarnya manusia tuh pasti ada kekurangan, dan itu tuh aku lewatin bukan karena cuma-cuma gitu, pasti ada hal-hal yang dulu bikin aku patah ya, hal-hal yang dulu bikin aku down. Tapi di saat aku kayak merasa hal itu pas di umurku 22 tahun itu di mana rasa percaya diri aku tuh udah mentok dan nggak ada yang bisa patahin itu. Mau kayak manapun kritiknya aku nggak masukin lagi ke kepikiran aku tuh kalau soal kepercayaan diri ya, kecuali kalau hal-hal lain tuh ada gitu, misalnya soal gosip gitu itu masih kepikiran. Tapi kalau misalnya soal yang lain kayak pendidikan kah, fisik kah, atau yang lain itu nggak ada yang bisa patahin aku. Emang banyak yang lebih dari aku gitu, cuman ya udah ini kita gitu, ini dari aku kayak gitu. Dan itu nggak mudah sih, itu sulit banget sih untuk di tahap itu gitu. Jadi kalau untuk Gen Z sekarang, masalah insecure ini memang masalah yang terus jadi apa ya, memang kalau di TikTok tuh banyak kali kan kayak dia di umur 25 udah gini gitu. Udah gitu, aku kok belum, udah punya gitu. Ini, itu. Mereka lebih fokus ke pencapaian orang dibanding pencapaian diri gitu. Walaupun memang waktu orang tuh kan beda-beda, tapi please jangan terlalu fokus ke pencapaian orang lain gitu. Karena kalau kalian fokus ke pencapaian orang lain, itu bikin kalian jadi nge-stuck bahkan. Karena kalian terus mikirin orang lain gitu. Daripada kalian fokus ke diri kalian sendiri. Tapi ya itu, mungkin kita bicara soal dampak dari insecurities itu ya. Misalnya nih, aku tuh dulu kalau misalnya nge-scroll Instagram seseorang, terus lihat misalnya kita suka sama seseorang atau kita lagi deket lah sama seseorang, terus lihat tiba-tiba ada cewek yang follow atau komen di postingan dia dan lebih dari kita tuh, ya udah terus di situ kayak sampai ngerasa nge-stuck, terus kayak overthinking, iya ya kayaknya aku kurang deh, kayaknya cowok ini cocoknya sama dia deh, bukan sama aku, kayaknya ini lebih deh. Nah gitu, hal-hal yang seperti itu, padahal mungkin sebenarnya kan yang ditampilkan di sosial media itu kita bisa pilih. Bener. Dan pasti yang kita tampilkan itu adalah hal terbaik. Mungkin di situ posisinya aku belum start untuk posting aja di situ,
Nah, tapi itu membawa aku ke hal-hal negatif kayak overthinking, jadinya nggak bisa tidur dan terus membanding-bandingkan diri aku dengan lain. Misalnya nih, aku pernah di satu sisi ataupun di masa dimana oh aku punya pencapaian ini, tapi apa gunanya? Kayaknya aku tetap nggak di level yang sama dengan cewek ini gitu. Dan padahal levelnya tuh jauh berbeda. Kalau misalnya aku secara akademis, cewek ini bukan secara akademis, tapi lebih ke sisi sosialnya kah gitu, dengan popularitas ataupun style dan lain-lain gitu. Dan itu kan dua hal yang sebenarnya berbeda dan value kita tuh nggak ditentukan dari apa yang kita pakai, berapa pengikut kita, tapi dari apa sebenarnya yang kita punya dari diri kita sendiri. Kalau Kak Dara ada nggak sih pengalaman insecure yang dulu tuh Kak Dara tuh separah apa gitu? Oh ada pasti. Aku tuh dulu mungkin pas SMK kali ya tuh aku merasa parah kali insecure aku. Aku tuh dulu pas SMK tuh sempat kayak dibully gitu loh soal-soal sebenarnya hal-hal konyol gitu loh guys, kayak karena ya soal-soal cowok gitu aku kayak dituduh dekat sama banyak cowok, padahal satu pun cowok yang mereka sebutkan namanya itu gak pernah dekat sama aku gitu. Aku gak ngerti kenapa seakan-akan mereka memframing semua cowok itu suka sama aku dan aku tuh ngeladenin semuanya gitu, padahal gak ada dekat pun enggak gitu. Terus aku sempat insecure banget di situ, jadi aku sering kayak merasa rendah diri kalau ke sekolah. Aku merasa kayak untungnya akademis aku nggak turun, tapi maksudnya lebih ke kesehatan mental aku tuh kacau di situ. Jadi aku kayak sekolah tuh udah nggak semangat. Terus kalau misalnya mau sekolah tuh kayak males kayak gitu. Itu kan bikin semuanya kacau juga. Jadinya kalau dulu tuh ke sekolah walaupun gak semangat kali ini ya, tapi setidaknya ada keinginan sekolah. Tapi setelah kejadian tuh kayak aku tuh males sekali ketemu pagi gitu, dan itu berdampak ke kesehatan mental juga jadinya kan, karena insecure dengan hal yang sebenarnya kita nggak kurang di situ, tapi karena di framing sama orang lain. Nah, kita bahas itu nih ya, gimana kita dampak dari kita hidup di lingkungan orang yang toksik gitu dan penuh dengan rasa insecure. Sebenarnya dari pengalaman Kak Dara itu orang-orang yang ngomong tuh sebenarnya iri atau insecure aja nggak sih? Iya. Nah, ketika kita hidup di lingkungan orang yang insecure, kita pun jadi insecure gitu. Mereka akan bawa kita ke level mereka. Ke level gitu. mereka. Sama kayak yang kita bahas dulu, bagaimana kalau kita berteman sama orang insecure sama kita. Mereka tuh akan memframing diri kita tuh jelek dan sehingga kita berada di level mereka gitu. Bagaimana juga dengan pasangan. Kalau kita bersama orang yang insecure, misalnya mereka punya kebiasaan buruk banyak nih kayak gitu, terus mereka berusaha mendapatkan kita yang tidak punya kebiasaan buruk gitu kan, terus mereka mencoba menutup kebiasaan buruk mereka untuk terlihat baik depan kita. Tapi kan kalau namanya manusia fake ya, nggak akan tahan lama kan, akhirnya mereka buat lagi kebiasaan buruknya itu di belakang kita gitu, dan malah mencoba menjatuhkan kita jadinya ke level mereka gitu. Mereka ngomongin kita ke orang lain gitu. Ya manusia manipulatif itu juga rata-rata kan karena insecure. Jadi karena mereka tidak bisa mengimbangi pasangannya, temannya ya, jadi mereka memanipulasi keadaan sehingga orang lihatnya juga, oh ternyata dia nggak sebaik itu, oh ternyata dia nggak sekeren itu gitu. Agar apa? Agar mereka bisa merasa bahagia gitu, kalau oh ternyata aku nggak seburuk itu, tapi dengan karangan cerita mereka sendiri gitu. Dan dampaknya tuh parah ke korban gitu. Kalau kita hidup di lingkungan orang yang insecure itu, selain kita dapat manipulasi cerita, kita juga dijatuhkan ke level mereka, di framing yang enggak. Sama kalau dampak yang paling parahnya itu ke kualitas hidup kita gitu. Mungkin sebenarnya ada kayak Ika bilang kemarin, harusnya kalau memang Ika tidak merasa hal itu terjadi di hidup Ika, mungkin Ika udah nggak tahu di level mana sekarang gitu. Cuma karena nge-stuck di situ tadi, karena kita insecure dan ada orang yang bikin kita insecure, kita kan nge-stuck jadi ya kayak merasa percaya diri ya, tidak percaya diri dan nggak berani untuk push diri lebih gitu. Dan itu bahaya. Makanya kalau misalnya soal insecure itu bukan hanya soal diri kalian yang insecure, tapi soal bagaimana lingkungan kalian juga menentukan kalian bagaimana gitu. Jadi ya, kalau lingkungannya suportif pasti kalian bisa kalian percaya diri lebih gitu. Ini kan lebih maju gitu, karena support itu kita butuh support sebenarnya. Support tapi means a lot. Tapi kalau misalnya nggak disupport ya nggak apa-apa, tapi jangan dijatuhkan. ngerti kan maksudnya. Jadi kayak kalian pinter-pinter juga nyari orang, dan bukan berarti oh kita tidak merangkul orang-orang yang insecure, tapi kalau merangkul orang yang insecure itu dampaknya tuh juga ada dua kemungkinan.
kalau misalnya kita berhasil rangkul dia ikut ke kita, kalau enggak ya kita yang kena tekanan mental mereka. Iya. Biasanya kan orang-orang insecure ada kelompoknya. Ya, dan satu geng biasanya. Satu geng biasanya, itu bener tuh. Nah, tapi ngomongin orang yang insecure tuh, aku pernah di tahap, tapi aku nggak tahu ya lingkungan pertemanan aku itu toksik atau enggak. Tapi ketika aku berteman dengan beberapa teman aku di kampus itu, aku tuh merasa nggak semangat, Kak. Kan aku orangnya tuh dulu tuh suka ikut lomba, aktif. Tapi karena mereka tuh tipe orang yang nggak mau lah diajak kemana-mana tuh nggak mau diajak ikut lomba, malu dan lain. Dan karena aku berteman dengan beberapa temen ini, jadi aku juga nggak merasa punya motivasi, nggak mau ikut karena nggak ada teman-teman aku nggak ada di level yang sama dengan aku. Dan menurut aku tuh kalian tuh penting untuk mencari teman dengan kalaupun nggak support tapi punya interest yang sama sama kalian, karena itu akan memacu kalian. Kalau misalnya kalian punya teman yang sama-sama semangat untuk ikut lomba dan lain-lain, kalian tuh pasti berdua tuh progresif daripada kita gerak sendirian kan. Terus kalian juga harus bisa memilih tentang orang yang kalian suka. Nah, tapi aku nggak tahu ini terjadi ke semua orang atau enggak, Kak. Kalau aku tuh pernah ada di fase pas pertama masuk kuliah, aku tuh lumayan aktif ikut lomba. Tapi ketika aku suka sama seseorang, abang liatin aku malah nggak mau lagi ikut lomba apapun karena malu. Alasannya cuman karena aku malu gara-gara aku suka sama seseorang ini, dan aku malu kalau aku ikut lomba nanti dia lihat aku. Nah, tapi kan sebenarnya orang yang aku suka itu bukan orang yang membawa dampak negatif secara langsung ya. Dia nggak bilang kamu nggak ikut lomba, enggak. Tapi karena pure aku sendiri yang merasa malu untuk dia lihat kalau aku ikut lomba gitu. Padahal kan ikut lomba tuh keren ya kalau kita bisa menang misalnya. Tapi kenapa jadinya malu? Dan itu tuh fase itu tuh berlanjut ketika sampai sekarang aku suka sama orang lain lagi. Aku juga nggak mau dilihat dia itu sebagai seseorang yang aktif di akademis, malah fokusnya tuh kayak apakah posting foto cantik aja gitu. Kalau dulu kan posting kegiatan gitu. Kenapa gitu ya? Itu kakak pernah nggak sih atau cuma aku ya ngerasain gitu? Aku dulu pernah, tapi dulu di hubungan yang sebelumnya tuh aku kayak menekan diri aku juga gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau itu tuh emang kebawa. Makanya tadi kita bilang sebenarnya kita harus pinter-pinter milih partner kan, mau partner kerja, partner berteman, partner pasangan gitu, karena mereka tuh memberi dampak yang besar banget gitu, dan itu memang kebawa ke hubungan selanjutnya. Makanya nggak mudah loh untuk meninggalkan kebiasaan lama ke hubungan yang baru. Itu nggak mudah gitu, dan itu kebawa kayak aku nggak mau lah ngikut ini, nanti kalau aku sibuk nanti dia gini, nanti dia gitu. Padahal mungkin orang yang sekarang dengan orang yang dulu itu beda gitu, cuman nggak tahu kenapa itu emang kebawa, padahal sebenarnya mereka tuh dua orang yang berbeda gitu, walaupun kita udah sadar sebenarnya kan. Tapi kenapa itu kayak di alam bawah sadar tuh kenapa malu ya? Kenapa harus malu? Padahal yang kita lakuin tuh hal positif loh, ikut lomba, kegiatan banyak, itu positif. Nggak tahu ya nggak kenapa. Tahu kenapa. Tapi itu aku nggak tahu sih ada yang ngerasain juga atau enggak. Terus nih aku juga ada nemu satu di TikTok ya guys, aku screenshot tadi malam aku baca. Ini mau dia sharing kan. Dia bilang mau sharing my last relationship with my ex. Dia benar-benar treat aku baik banget tanpa diminta. Dia sendiri yang mau berubah buat ngilangin kebiasaan buruknya, minum alkohol, ngerokok. At the time kita putus dan aku benar-benar kacau and blame myself. Berarti dia merasa bahwa dia yang salah gitu ya. Karena cowok tuh sebaik itu gitu ya. Sampai akhirnya ngobrol sama cewek baru dia karena ada sesuatu hal yang mau dibahas. Dan aku jadi paham dan gak jadi galau. Kenapa? Jadi si cewek barunya ini juga sama-sama alkoholik dan smoker. Nah, karena itu mereka bareng dan mereka kayak nggak judge masing-masing gitu kan. But my point is, mantanku nggak bener-bener berubah pas sama aku, and he just trying to be someone else to impress me. Dan di titik dia lagi jenuh sama aku, dia balik ke setelan awal. And yes, VT ini bahas soal insecure. Relate, he's not looking for love, he's looking for comfort. Dan cowok tuh rata-rata lebih nyaman ke tempatnya yang memang dia nggak perlu berubah ke next level, tapi lebih ke kayak ya udah kok dia nyaman di hal itu, ya udah mencari yang selevel sama dia gitu. Nah, si kakak ini memang tipe yang tidak begitu. Jadi dia berarti selama ini hanya untuk bikin kakak ini impress, jadi dia kayak berubah gitu, ngerti nggak? Jadi pas dia merasa jenuh, dia balik lagi ke setelan awal. Begitulah lelahnya kita berhubungan sama orang yang insecure dan tidak mau berubah, ngerti nggak? Nggak ada, dia nggak punya niat untuk jadi lebih baik, untuk ke next level lagi. Jadi dia merasa bahwa
ya dia cuma butuh kenyamanan. Nah, kenyamanan itu kan biasanya bukan hal yang keren ya. Misalnya kita nyaman di satu hal, tapi nggak mungkin kita di tempat yang nyaman itu kita akan menjadi keren. Kita tuh harus melampaui hal-hal yang memang nggak bikin kita nyaman sebenarnya. Kita tuh harus bisa mengendalikan suasana yang tidak nyaman untuk bisa mencapai hal yang lain gitu. Nyaman. Nah, tapi ngomong masalah kenyamanan, sebenarnya itu aku mau bercerita tentang gimana kita cope atau berdamai dengan insecurities. Nah, kadang-kadang hal yang salah dari cara kita berdamai dengan rasa insecure itu adalah kita mencoba untuk lari. Aku pernah waktu itu, karena aku selalu melihat pencapaian orang di sosmed, aku tuh di titik yang kayak insecure nih Kak setiap buka sosmed. Jadi aku memutuskan untuk detox sosmed. Jadi aku off di semua sosial media, aku nggak ada sosial media, aku cuman punya Quora dan Aks FM. Jadi aku kalau sosmed tuh pasti cuman baca Quora sama Aks FM aja gitu. Bentarnya bagus untuk nambah pengetahuan juga gitu kan. Tapi ketika aku ikut Duta Wisata kan itu harus dibuka lagi ya sosial media, dan aku start posting. Nah, ketika aku posting itu tangan gemeteran. Jadi setiap aku posting aku matiin notif. Setelah posting aku akan keluar dari aplikasi Instagram dan nggak akan buka lagi, nggak akan aku lihat lagi. Dan gitu terus. Dan sekarang juga kadang-kadang aku masih begitu, tapi udah lumayan nyaman. Dan ketika kita masih scroll sosmed dan lihat orang lain lagi, itu tuh masih ada perasaan kayak membandingkan diri. Nah, jadi sebenarnya dengan cara aku lari tadi ataupun menghilang dari sosmed selama 2 tahun, itu tuh bukan berarti aku sudah berdamai. Itu tuh aku cuman mencoba kabur, mencoba menghindari penyebabnya. Aku nggak mencoba untuk menghilangkan rasa insecure itu. Aku nggak mencoba untuk berdamai dan menerima bahwa oh ya udah, ini tuh pencapaian orang lain. Aku di sini, level aku di sini. Kalaupun dia lebih, simply karena dia sudah mulai dari lama daripada aku gitu. Dan sekarang ketika aku mencoba menghadapi rasa insecure itu baru bisa. Nah, jadi caranya tuh jangan lari gitu. Kalau kakak gimana cara berdamai dengan insecure? Kalau aku dulu tuh awalnya juga sering sih kayak ngebandingin diri sama orang lain gitu. Bisa, kenapa ya dia bisa gitu, padahal jalan kami sama-sama aja kayaknya gitu kan. Tapi lama-lama aku lebih kepercaya gini, rezeki itu udah diatur. Maksudnya jalan kita tuh udah diatur sama Tuhan. Mau jalan kita sama-sama mulus, tapi memang ada aja lubang di tempat yang berbeda gitu. Asal akhirnya kita jadi aku merasa kayak ya Tuhan tuh punya hal lain untuk aku. Dan aku udah di tahap gini loh. Misalnya waktu di saat itu aku pengen mencapai hal A misal gitu, dan yang dapat itu bukan aku, tapi di fase sekarang tuh aku dapat hal lain dan dia tuh nggak dapat. Jadi aku merasa oh berarti Tuhan itu memang menggagalkan aku di hal ini untuk aku dapat hal ini gitu. Mungkin karena aku udah ngerasa hal yang kayak gitu ya, jadi aku merasa oh nanti mungkin ke depan Tuhan punya rencana lain lagi gitu. Juga kalau misalnya aku disakitin sama orang kan, mungkin kita nggak terima gitu kan. Apalagi biasa orang yang sering menyakiti kita tuh orang-orang yang insecure juga ya. Maksudnya kalau dulu tuh aku marah kan, kenapa, why, memang sampai sekarang masih marah mungkin kalau disakitin sama orang lain, tapi lebih ke kesian ke dianya aja. Kamu buat kesalahan apa sih sampai Tuhan itu mengizinkan kamu untuk menjadi perantara buruk untuk aku gitu. Jadi lebih kayak gitu sekarang. Jadi permainan kata-kata aja di kepala gitu. Jadi kita lebih nerima hal-hal yang memang yang nggak kita suka, atau kegagalan-kegagalan itu, atau mungkin ada orang lain yang menyakiti kita. Jadi terima aja ya, berarti Tuhan memang sayang banget sama kita. Jadi bukan kita yang jadi perantara buruk untuk orang itu, tapi orang itu yang menjadi perantara buruk ke kita. Jadi hal-hal gitu aja sih, karena oh ya kan pikiran itu magnet. Nah disitulah aku mainin perasaan aku. Kalau kita pakai perasaan terus ya kita down terus kan. Apalagi soal insecure itu permainan mentalnya luar biasa gitu. Jadi kayak permainan mental itu luar biasa. Jadi kayak kalian juga harus tekan perasaan kalian dengan logika gitu, dan logika kalian tuh yang kalian mainin supaya bisa menekan rasa insecure yang dari perasaan tadi gitu. Oke, berarti bisa kita bilang kalau kesimpulan tuh dealing with insecurities, kalian tuh bisa dengan acceptance, menerima bahwa oh ini diri kalian dan orang lain itu tidak mungkin sama dan progresnya pasti berbeda. Pertama menerima itu, dan yang kedua adalah mencoba berdamai dengan rasa insecure tuh, karena yang namanya pikiran pasti tetap ada baik buruknya. Jadi tergantung kalian tuh mau mendengar yang mana. Kalian pilih mendengar yang baik atau yang buruk gitu. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan sih. Itu cara yang paling gampangnya ya. Karena kalau kalian percaya kepada Tuhan, kalian pasti punya keyakinan bahwa
oh hidup kalian tuh sudah diatur dengan sebaik mungkin gitu loh. Dan titik terendahnya nih, terendah kali kalau misalnya kalian nggak merasakan mendapatkan apapun di dunia ini, oh berarti nanti giliran aku di akhirat, kayaknya aku dapat surga nih. Itu adalah titik terakhir kalian tuh, keimanan kalian kepada Tuhan. Dan itu mungkin hal-hal yang bisa membuat kalian, teman-teman itu berdamai dengan rasa insecure. Dan juga kalian harus percaya bahwa semua orang tuh pasti punya rasa rendah dari masing-masing, tapi cuman berbeda aspek aja. Dan gak semua hal yang kalian lihat sempurna di sosial media itu sama 100% dengan aslinya. Jadi know that you're not alone dan believe in yourself sih. Oke. Kalau dari aku tuh insecure itu kan banyak faktornya ya, dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, kritik dari orang lain. Nah, semuanya itu berasal dari orang lain dan diri kita sendiri. Nah, yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Bagaimana orang lain mengkritik kita, menyakiti kita. Kayak aku bilang tadi, oh kalau memang ada yang nyakitin kamu, ya anggap aja, oh berarti kasihan banget ya dia sampai jadi perantara buruk untuk hal-hal yang buruk untuk aku gitu. Jadi Tuhan tuh setidak pedulikah itu ke dia sampai dia jadi perantara hal-hal buruk. Mikir aja kayak gitu. Dan bagaimana orang mengkritik kita, oh kasihan banget ya dia harus mikirin kesalahan aku, kekurangan aku. Berarti Tuhan sebegitunya sayang ke aku sampai aku nggak dijadikan orang yang sama seperti dia. Atau misalnya ada orang yang menghina kita gitu kan, menyakiti kita di hal-hal lain, ya, anggap aja kalau dia itu perantara buruk yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi sebenarnya larinya tetap ke Tuhan. Jadi kalau memang kalian merasa insecure dan merasa tidak menerima hal-hal yang menyakiti kalian dari orang lain, ya udah berarti kalian kontrol diri kalian sendiri. Karena insecure itu memang timbulnya bukan hanya dari diri sendiri, dan kalian nggak bisa kontrol orang lain. Jadi tutup telinga kalian, coba meningkatkan kualitas diri kalian, karena cuman kalian yang bisa meningkatkan kualitas hidup kalian ke depan. Kalian nggak bisa minta tolong orang lain untuk itu, karena ya memang kita semua harus believe in yourself gitu, nggak bisa believe in orang lain, ya nggak bisa percaya sama orang lain gitu. Oke, itu dia tadi pembahasan kita soal insecure, dan nanti di next episode kita akan bahas hal-hal yang lebih seru dan lebih relate dengan kita sebagai Gen Z. Jadi pendapat kalian tentang insecure gimana? Mungkin mau share pengalaman kalian tentang kalian menghadapi insecure itu gimana? Kalian jangan lupa komentar ya guys, karena kami pengen banget nih dengar cerita-cerita kalian, komentar-komentar kalian soal tema-tema yang kami bawa. Jangan lupa di subscribe juga YouTube ACH Asia Multimedia, follow Instagram kami di Perkara Podcast karena kami sering update di sana, and see you.